A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang berbahagia, marilah kita simak penjelasan Allah Ta'ala kepada kita di dalam surat Al-Fussilat ayat 29 sampai dengan 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Nah, Allah jelaskan di sini bahwa pada suatu saat nanti di hari kiamat ketika orang-orang kafir telah berada di dalam neraka, mereka berkata, wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, Rabbana, wahai Tuhan kami, arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi, pertunjukkan atau nampakkan kepada kami orang-orang yang telah menyesatkan kami, baik itu dari golongan jin ataupun manusia. Apa yang akan dilakukan kemudian? Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Kami akan jadikan keduanya berada di bawah dua telapak kaki kami ini, agar keduanya golongan jin dan manusia tadi yang menyesatkan kami menjadi orang-orang atau menjadi makhluk yang sangat hina. Nah, waktu di akhirat nanti, orang-orang yang kafir yang telah berada di neraka, mereka menyesal keberadaan mereka di neraka dengan azabnya yang sangat pedih, lalu mereka memohon kepada Allah untuk menunjukkan kepada mereka atau menampakkan kepada mereka golongan jin dan manusia yang selalu menggoda mereka ketika di dunia untuk berbuat maksiat atau mengingkari ayat-ayat Allah, ingin mereka injak-injak golongan jin dan manusia yang menyesatkan mereka itu sehingga mereka berada di dalam neraka sekarang ini. Jadi begitulah salah satu gambaran atau salah satu keadaan manusia yang menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Nah, yang selamat itu pada ayat yang berikut ini, yang makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang ditunjuki oleh Allah, yaitu Allah jelaskan pada ayat berikutnya, ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, ketika di dunia seperti sekarang ini kita berkata, Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Apapun yang kita lakukan, kita kembali dengan keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka tetap istiqamah dengan perkataan tadi. Apapun godaannya, apapun tujuan yang dia lakukan di dunia ini adalah Allah Ta'ala. Kemudian dia tetap istiqamah terus menerus dengan keyakinan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah menjanjikan bahwa akan diturunkan ke mereka itu para malaikat. Para malaikat itu menenangkan mereka dengan berkata, Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bergundah hati. Wa abshiru bil jannah. Dan
para malaikat tadi menjanjikan kabar gembira, menjanjikan kegembiraan dengan surga. Jadi apapun derita yang kita lakukan, yang kita hadapi di dunia ini, apapun kepayahan yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka menegakkan agama Allah, yang kita harapkan adalah suatu saat nanti kita mendapat surga. Pada suatu hari yang di hari itu tidak ada tempat lain kecuali hanya dua, surga atau neraka. Na'udzubillah kita ke neraka. Yang kita harapkan di sini sebagaimana dilansir di ayat ini bahwa diberi kabar gembira kepada mereka yang berkata bahwa Tuhannya hanyalah Allah, kemudian istiqamah di atas perkataan itu, diberi kabar gembira dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kepada mereka surga itu dijanjikan. Allati kuntum tu'adun, yang untukmu dijanjikan surga itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam ayat ini kita dianjurkan untuk meyakinkan keimanan kita kepada Allah, apapun yang kita katakan dan yang kita lakukan hanyalah untuk Allah semata-mata. Kemudian kita istiqamah dalam perkataan itu. Kemudian Allah janjikan akan diturunkan malaikat kepada kita untuk menghibur kita agar tidak takut kepada apapun ancaman yang datang kepada kita ketika kita menegakkan hukum-hukum Allah, dan kita tidak perlu bergundah hati, wala takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah, dan diberi kabar gembira kita atau diberi harapan kita bahwa akan ada surga yang menanti kita di akhir nanti. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan ayat berikutnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nah, Allah katakan bahwa kami menjadi pelindungmu di dunia dan di akhirat. Nah, kalau sudah Allah melindungi kita baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, apalagi yang kita takutkan dalam kehidupan ini. Walakum, dan bagimu fiha mastastahi, di dalam surga nanti akan kita dapati semua yang kita inginkan. Anfusakum ma tashtahi anfusakum, apa saja yang kamu inginkan untuk dirimu. Walakum fiha, dan bagimu nanti di surga ma tad'un, apa saja yang kamu minta, niscaya Allah akan berikan kepadamu. Nah, jadi ayat ini menegaskan lagi ayat yang sebelumnya, yaitu bila kita beristiqamah, niscaya Allah turunkan malaikat untuk meneguhkan hati kita sehingga kita tidak merasa takut dan tidak merasa sedih dalam rangka jihad kita menegakkan kalimah Allah, ya'mur bil ma'ruf, untuk selalu menyuruh orang-orang berbuat baik, wa yanha 'anil munkar, dan selalu mencegah orang-orang, diri kita dan orang-orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Nah, di ayat ini Allah jelaskan bahwa Allah tegaskan lagi bahwa Allah lah, nahnu di sini maknanya kami Allah yang menjadi pelindungmu baik dalam kehidupan dunia. Allah tidak pernah melepas kita sendirian dalam berjuang, tetapi selalu menemani kita. Wafil akhirah, dan juga Allah tidak melepaskan diri dari kita di akhirat, selalu menjadi pelindung kita di akhirat dengan mengampuni dosa-dosa kita dan membalas sebanyak-banyaknya amal-amal kita. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagimu di dalamnya surga nanti semua yang kita inginkan akan dapat. Oh, mau rumah yang mewah? Ada. Mau makanan yang enak yang selalu kita buru kuliner di dunia?
Ada. Mau istana-istana seperti istana Burj Khalifah, seperti bangunan Burj Khalifah, atau istana-istana lainnya yang kemewahannya tiada tara kita lihat di dunia ini. Insya Allah, Allah akan hadirkan apa yang tersirat di hati kita, ma tashtahi, apa saja yang kita inginkan, anfusukum, oleh dirimu, oleh diri kita, maka Allah akan hadirkan. Dan di dalam surga, fiha ma tad'un, di dalamnya surga nanti akan ada apa yang kamu minta. Mau minta mobil mewah, mobil apa yang Anda inginkan di dunia ini yang melihat orang rasanya iri kita, mobil yang bisa terbang, punya pesawat pribadi yang kita inginkan, semuanya Allah akan hadirkan. Nah, itu semua dikatakan pada ayat berikutnya, nuzulam min ghafurir rahim, nuzulam min ghafurir rahim. Itulah sebagai hidangan, itulah sebagai servisnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, Bapak Ibu, berikut ini yang lebih menarik lagi adalah untuk kita amalkan. Allah bertanya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan adakah atau siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan memanggil atau menyeru Allah, selalu meminta kepada Allah dan selalu beramal salih, wa amilan salihan, orang yang beramal salih, dan waqala, dan berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah golongan orang-orang yang berserah diri. Jadi berarti tidak ada yang lebih baik dari perkataan selalu berdoa atau selalu menyeru Allah, kemudian berbuat amal salih sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Quran dan hadis Nabi, kemudian selalu mengatakan dalam segala hal, bikulli hal, selalu mengatakan innani minal muslimin, aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Baik yang kulakukan di dunia ini berakibat buruk bagiku di dunia, demi menegakkan amal Allah, aku berserah diri kepada Allah. Kalaupun di dunia ini ketika kita berdakwah atau mengajak orang atau berbuat amal salih, kita mendapat kebaikan juga di dunia, itu juga kita selalu menyerahkan diri kepada Allah dengan tidak mengklaim bahwa itu karena kepandaian kita atau karena kebijakan kita atau karena kepiawaian kita. Tapi kita berserah diri kepada Allah bahwa itu datangnya segala kepintaran dan segala kepiawaian itu adalah datangnya dari Allah, bukan dari saya. Jadi apapun akibat daripada kita menegakkan kalimah-kalimah Allah tadi, kita mendapat akibat baik atau buruk di dunia, itu semua kita serahkan kepada Allah atau kita kembalikan kepada Allah dengan mengatakan innani minal muslimin. Jadi intinya tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali perkataan menyeru kepada Allah dan selalu beramal salih dan selalu menyerahkan diri kita kepada Allah. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah
ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama yang baik itu dengan yang buruk. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama yang buruk, perbuatan buruk dengan atau perkataan buruk dengan perbuatan yang baik. Tidak sama. Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik. Jadi wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama yang baik itu dengan yang buruk. Jadi kita berbuat baik, hasilnya tetap baik. Kita berbuat buruk, hasilnya tetap buruk. Dan baik dan buruk itu efeknya bukan kepada yang lain. Tapi hakikatnya efeknya adalah kepada kita sendiri. Sebagaimana Allah katakan pada ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu mengerjakan yang baik, maka sebenarnya hasil kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Walaupun orang bisa merasakan kebaikan itu juga, tapi yang hakikatnya baik itu labanya untuk kita sendiri. Baik di dunia maupun di akhirat berupa balasan surga. Wa in asa'tum falah. Kalau kamu berbuat buruk, maka akibatnya juga untuk dirimu sendiri. Jadi bukan akibatnya untuk orang lain. Jadi kata Allah di sini di ayat ini, di ayat 34 ayat surat Al-Fussilat ini, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama yang baik dengan yang buruk. Yang Allah anjurkan apa? Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan hal-hal yang baik atau yang lebih baik dari yang orang lain lakukan. Jadi bila ada kita mengalami kejahatan dari orang lain, maka yang Allah anjurkan pada ayat ini adalah menolak yang buruk itu dengan yang baik. Kalau mampu berbuat begitu, biasa payah ibu-ibu dan bapak-bapak ya, kita melakukan orang berbuat buruk kepada kita, kita harus berbuat baik kepada dia. Itu agak sukar. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada dia, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kita sama-sama mendapat kebaikan di dunia. Orang memberi kita bantuan 1 juta, kemudian di saat yang lain kita kembalikan atau kita berbuat baik kepada dia, kita kasih juga pada kesempatan yang lain kepada dia 1 juta rupiah, itu kita berbuat baik karena membalas kebaikan orang lain. Kita mendapatkan keakraban atau persaudaraan yang lebih erat karena kita saling berbuat baik. Bagus, bukan dilarang. Nah, tapi ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, kemudian kita bisa berbuat kepada baik kepada dia, nah itu yang baru luar biasa, sesuatu yang istimewa. Di Allah anjurkan idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan tadi dengan yang baik. Nah, kalau mampu melakukan begitu, Allah lanjutkan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka orang-orang yang di antaramu dan di antaranya ada rasa permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, maka jadilah kalian yang punya permasalahan tadi seolah-olah teman yang akrab. Jadi itu tidak mudah ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Saya sendiri mungkin juga belum mampu di banyak kesempatan. Masih kalau orang berbuat baik, saya mampu dengan senang hati berbuat baik juga pada dia. Tapi kalau orang berbuat buruk, setidaknya saya tidak membalas tapi tidak peduli. Tapi untuk berbuat baik lagi pada orang yang berbuat buruk kepada kita, mungkin itu sesuatu yang memerlukan perjuangan hati yang hebat. Sehingga Allah katakan pada ayat selanjutnya, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim.
tidak bisa melakukan itu. Kata Allah, wa ma yulaqaha, tidak bisa melakukannya atau menemukan perbuatan menolak keburukan dengan kebaikan itu illal ladzina sabaru, kecuali orang itu adalah orang yang betul-betul sabar. Nah, sabar itu suatu sifat yang paling utama juga. Jadi kalau tidak sabar, itu tadi orang berbuat buruk, kita juga membalas buruk. Atau setidaknya kita tidak peduli dengan keburukan itu. Tapi kita tidak bisa membalas berbuat baik kepada dia. Itu pada umumnya sifat kita. Kecuali orang-orang itu memang golongan orang-orang yang sabar. Nah, orang sabar itu adalah sifat yang paling utama yang sering Allah sebut-sebut sebagai salah satu ciri ahlinya surga. Hingga di surat Al-Asri dikatakan kita ini semua rugi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang saling berpesan dalam kesabaran. Jadi walaupun orang tidak peduli, orang mencemohkan dalam kita berdakwah atau mengajak kepada kebaikan, tapi orang itu tetap sabar. Jadi orang-orang itulah yang dianggap orang menang atau tidak termasuk golongan orang yang merugi. Nah, siapa lagi yang bisa melakukan menolak keburukan tadi dengan kebaikan? Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak bisa melakukannya, menolak keburukan dengan kebaikan itu, kecuali mereka itu memang orang yang sudah ditentukan oleh Allah mempunyai bahagian yang besar di sisi Allah. Nah, kalau punya bahagian yang besar di sisi Allah, yang meaningnya positif, berarti Allah tentukan dia sudah menjadi ahlinya surga. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, nah, yang agak payah ini dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita terapkan. Jangan ikuti ajakan syaitan untuk membalas keburukan dengan keburukan. Walaupun di dalam ayat surat Al-Baqarah itu pernah ada Allah terangkan juga bahwa al-anfa bil anfi wal aina bil aini. Allah mengizinkan kita membalas bila kita dihilangkan satu telinga, dihilangkan ini di satu bahagian dari tubuh kita, kita berhak untuk menghilangkan bahagian yang sama pada orang yang lain. Tapi Allah tetap menekankan kalau kamu bisa memaafkan, itu lebih baik bagi kamu. Jadi memaafkan itu juga perlu kesabaran. Nah, jadi sabar itu adalah satu sifat yang utama untuk mendapatkan atau untuk meraih surganya Allah atau hak yang besar di sisi Allah. Nah, ayat berikutnya, karena kita mengapa tidak bisa berbuat buruk pada orang yang mengapa kita tidak bisa berbuat baik pada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu karena kita dikepung oleh syaitan. Terus dibisikkan ke kita bahwa yang sepatutnya adalah keburukan kita balas dengan keburukan. Itu dihiasi amal kita seperti itu. Maka Allah beri solusi. Pada ayat berikutnya, ayat 36 yang merupakan akhir bahasan kita pada malam hari ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan ketika kamu digoda atau diwaswasi atau dirasuki oleh syaitan dengan satu godaan, dengan satu rasukan, maka hendaklah fasta'id billah, hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Jadi begitu ada terasa atau ada tergores di hati
berbuat satu keburukan untuk membalas keburukan orang lain, berlindunglah wahai saudaraku cepat-cepat kepada Allah, karena Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang ada di dada kita, wa ma fis sudur, Allah tahu. Jadi oleh karena itu, apa yang tersirat di hati kita untuk membalas keburukan orang lain itu dengan keburukan juga, maka sadarilah secepatnya bahwa itu godaan syaitan. Nah, bila godaan syaitan itu sudah merasuk di jiwa kita, bila kita tidak berlindung kepada Allah, maka biasanya bisikan itu akan kita laksanakan. Maka kita datanglah, kita dengarlah di dalam media-media bahwa ada orang yang membunuh, ada orang yang membalas dendam. Itu karena semua mereka ketika ingin melakukan sesuatu keburukan, atau dalam kasus yang di atas tadi diceritakan bahwa orang berburuk kepada kita, kemudian dianjurkan kita untuk berbuat baik, namun kita tidak mampu, itu berarti sudah digoda oleh syaitan. Maka cepat-cepatlah kita fasta'iz billah, minta perlindungan pada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu kita meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah itu Sami'un Alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Insya Allah bantuan Allah kepada kita untuk tidak melaksanakan perbuatan atau pembalasan buruk kepada orang lain itu, sehingga selamatlah kita dari godaan syaitan itu. Insya Allah menjadi suatu amal yang diridhai Allah, yang nanti dampaknya atau hasilnya akan kita ambil di akhirat kelak. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada pertemuan ini. Yang salah adalah dari saya, dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.